Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran kimia untuk kelas 12 jurusan IPA. Kita bicara kelanjutan dari yang pertemuan berikutnya yang lalu, yakni tentang elektrokimia. Untuk saat ini kita akan fokus pada materi tentang hukum Faraday. Hukum Faraday terdiri dari dua hukum, yakni hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa yang dihasilkan pada sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik dalam sel. Saya ulang lagi, massa yang dihasilkan pada sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik dalam sel. Pemahaman ini yakni massa logam yang dihasilkan dari hasil reduksi pada elektrolisis itu sebanding dengan arus listrik yang ada di dalam sel tersebut. Atau kalau dirumuskan secara matematik, maka W sama dengan Q, di mana W itu sama dengan massa yang dihasilkan dari elektrolisis dalam satuan gram, dan Q adalah muatan listrik dalam sel dengan satuan coulomb, di mana Q sendiri sesuai dengan perhitungan fisika, muatan listrik itu sama dengan muatan arus listrik ke sel elektrolisis dikali dengan waktu dengan satuan sekon, di mana muatan arus listrik sendiri memiliki satuan ampere. Maka dapat kita nyatakan bahwa hukum Faraday 1 itu sama dengan massa yang dihasilkan pada sel elektrolisis sama dengan muatan listrik dalam satuan ampere dikali dengan satuan waktu. Jika kita lambangkan massa ekuivalen itu sama dengan E atau sama dengan massa atom relatif per massa ekuivalen, maka dengan X jumlah elektron yang diterima atau dilepas, maka rumus yang tadi kita bisa nyatakan bahwa massa sama dengan massa ekuivalen dikali dengan muatan listrik dalam satuan ampere dikali dengan waktu dengan satuan sekon atau detik per satuan Faraday, yakni sebesar 96.500 coulomb. Atau massa logam dalam elektrolisis hasil reduksi itu sama dengan massa atom relatif dari suatu logam dikali dengan muatan listrik atau listrik dalam muatannya dalam elektron dalam elektrolisis maksudnya dikali dengan satuan waktu per jumlah ekuivalen atau massa ekuivalen kali konstanta Faraday. Suatu contoh kasus atau soal
Dalam sel elektrolisis terjadi reaksi reduksi ion, secara tulis semestinya adalah Cu2+, maka di sini hanya tertulis C2+, tetapi yang benar adalah Cu2+ atau ion tembaga menjadi tembaga dengan persamaan setengah reaksi, yakni ion tembaga 2+ dalam bentuk larutan direaksikan dengan 2 elektron min menghasilkan Cu atau tembaga dalam bentuk padat. Arus listrik sebesar 1,5 ampere dialirkan selama 2 jam. Maka tentukanlah massa tembaga yang diendapkan. Berdasarkan soal tersebut, maka kita bisa selesaikan soal tersebut dengan cara kita mengingat kembali bahwa 1 mol tembaga atau Cu itu sama dengan 2 mol elektron. Kenapa demikian? Karena 1 atom Cu akan melepas 2 elektron yang setara atau sama dengan, dimana 1 mol elektron itu sama dengan 1 konstanta Faraday, dimana 1 konstanta Faraday nilainya adalah 96.500 kolom. Dimana untuk 1 muatan elektron nilainya adalah 6,02217 atau biasa juga ditulis beberapa buku yakni 6,022 kali 10 pangkat min 2 elektron untuk 1 mol elektron. Kita lanjutkan. Maka 1 satuan mol elektron atau 6,02217 kali 10 pangkat min 23 elektron kali dengan 1,60218 kali 10 pangkat min 19 kolom elektron. Selanjutnya, maka akan diperoleh hasil yakni 96.486,00331 kolom, atau kalau digenapkan menjadi ratusan maka sama dengan 96.500 kolom. Perlu diketahui bahwa 1 mol Cu itu sama dengan 2 mol elektron. Maka untuk 1 mol Cu nilai dari jumlah elektronnya sebesar 2 kali 96.500 kolom. Dengan dasar seperti itu, maka kita bisa hitung 1 kolom itu sama dengan 1 mol Cu per 2 kali 96.500 kolom, di mana angka 2 sendiri berasal dari 1 mol Cu dikali dengan massa atom relatif Cu dengan satuan gram per mol dan satuan akhir yakni gram. Maka massa dari Cu nanti satuannya gram ya, itu sebesar 1 mol Cu dibagi dengan 2 kali 96.500 C kolom kali dengan massa atom relatif Cu
dikali dengan muatan listrik yang dialirkan dan lama waktu. Berdasarkan perumusan itu, maka kita bisa menulis lebih lengkap lagi, yakni 1 mol Cu per 2 kali 96.500 kali dengan massa atom relatif Cu kali 1,5 ampere, di mana 1,5 ampere ini adalah muatan listrik yang dialirkan dan 3600 detik itu adalah waktu yang digunakan, maka hasil akhirnya sebesar 3,55 gram. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya tentang hukum Faraday kedua, silakan Anda lihat dan perhatikan baik-baik tentang gambar berikut, di mana gambar berikut merupakan suatu gambar dari suatu sistem elektrolisis yang dihubungkan antara sistem satu dengan sistem lain dengan cara menghubungkan dengan pola seri, di mana satu sistem elektrolisis menggunakan Cu dan larutan yang dipakai adalah larutan tembaga sulfat, dan satu komponen untuk sistem yang kedua menggunakan perak atau Ag dengan larutan yang dipakai adalah larutan perak nitrat dengan satu sumber arus. Jadi pada gambar ini adalah gambar elektrolisis dengan dua komponen yang dihubungkan secara seri. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka Faraday mengeluarkan hukum yang kedua, yakni yang berbunyi massa yang dihasilkan dalam sel elektrolisis atau dilambangkan dengan W sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut yang dilambangkan dengan E. Jadi kalau secara matematis W itu sama dengan E, atau massa itu sama dengan massa ekuivalen, di mana massa 1 banding massa 2 itu sama dengan massa ekuivalen 1 banding massa ekuivalen 2. Suatu contoh soal, yakni misalnya berapa gram tembaga yang dihasilkan pada katode jika arus listrik sebesar 6 ampere dialirkan dalam larutan tembaga sulfat selama 1 jam. Berdasarkan soal tersebut, maka kita pertama yakni menuliskan persamaan reaksi dengan persamaan reaksi setengah atau setengah reaksi, yakni ion tembaga 2+ dalam bentuk larutan direaksikan dengan 2 elektron akan menghasilkan tembaga dalam bentuk padat atau mengendap. Berdasarkan rumus pada hukum Faraday 1, di mana massa itu sama dengan massa atom relatif dikali dengan muatan dikali dengan waktu dibagi dengan massa ekuivalen dikali dengan waktu. Maka bukan waktu sebetulnya ya, salah menulis. Ini adalah, saya ulangi, ini adalah konstanta Faraday. Saya ulangi sehingga kalau dibaca, massa
endapan itu sama dengan massa atom relatif dari logam yang dimaksud kali dengan muatan listrik dikali dengan waktu dibagi dengan massa ekuivalen dikali dengan konstanta Faraday, sehingga massa itu sama dengan 1 mol dikali dengan 63,5 gram per mol, ini dari massa atom relatif, kemudian dikali dengan 6 ampere. Ampere ini berasal dari muatan listrik, dan 3600 detik ini dari satuan jam, kita rubah menjadi detik atau sekon, dibagi dengan 2. Angka 2 ini adalah berasal dari massa ekuivalen, dan 96.500 kolom berasal dari konstanta Faraday, sehingga hasil keseluruhan yakni sebesar 7,11 gram. Demikian untuk pertemuan kali ini. Apabila Anda kurang paham, maka silakan Anda banyak latihan soal tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Faraday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.